Permohonan Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN akan menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023 nanti. Saat Indonesia bersiap untuk menjabat sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023, Indonesia bingung bagaimana cara terbaik untuk mengatasi 3 tantangan diplomatik yang berpotensi memecah belah. 3 tantangan dimaksud adalah situasi pemerintahan di Myanmar yang mengalami pengambil alihan oleh militer hampir 2 tahun yang lalu, sengketa wilayah dengan Cina di Laut Cina Selatan, dan permohonan Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN. Pada pertemuan ASEAN tahun depan, Indonesia bermaksud untuk tetap fokus dan perluasan kerjasama ekonomi secara blok. Jakarta juga akan berupaya membangun konsensus tentang ketahanan pangan dan energi. Rencana untuk membangun kembali rantai pasokan yang terputus dan masalah lainnya. Itu juga harus berurusan dengan tradisi pengambilan keputusan berbasis konsensus yang telah terancam oleh militer Myanmar yang merebut kekuasaan dari para pemimpin terpilih pada Februari 2021 lalu. Sejak musim panas, para jenderal Myanmar secara efektif dilarang menghadiri KTT ASEAN dan pertemuan penting lainnya, membuat blok 10 anggota itu tak mungkin mencapai konsensus tentang masalah kebijakan utama. Pertemuan informal para menteri luar negeri diadakan Kamis di Bangkok dengan menteri luar negeri yang ditunjuk militer Myanmar serta rekan-rekan dari Vietnam, Kamboja, dan Laos pun hadir. Garis keras Indonesia dan Malaysia tidak hadir, meninggalkan fragmentasi blok yang terlihat. Juga tertatih-tatih oleh prinsipnya untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggota. ASEAN telah gagal mengembangkan rencana efektif untuk mendorong Myanmar kembali ke pemerintahan sipil. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan pada 12 Desember di Brussels bahwa setidaknya 5 tahun sebelum situasi di Myanmar kembali normal. Kamboja adalah ketua ASEAN saat ini. Salah satu perhatian utama Myanmar adalah bagaimana menanggapi pemilihan umum yang menurut rezim militer akan diadakan pada musim panas mendatang. Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah mengadopsi sikap keras terhadap rezim militer. Dalam sebuah wawancara dengan Nikkei Asia pada bulan November 2022 lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi menekankan dialog nasional yang inklusif penting untuk memajukan masyarakat. Myanmar harus diberi kesempatan untuk menentukan masa depan mereka melalui proses yang inklusif, menunjukkan bahwa dia memiliki beberapa keraguan tentang seberapa adil pemilihan itu. Dalam KTT khusus yang diadakan pada April 2021 di bawah inisiatif Jokowi, para pemimpin ASEAN menyepakati 5 poin konsensus untuk menangani krisis politik di Myanmar. Konsensus menyerukan delegasi serta utusan khusus dari ketua ASEAN untuk mengunjungi Myanmar dan bertemu dengan semua pihak terkait. Jokowi sedang mempertimbangkan untuk mengirim sejumlah ahli untuk misi itu, berharap delegasi besar dapat membuat terobosan diplomatik untuk mengakhiri krisis. Tawaran Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN sementara itu telah memecah belah anggota. Indonesia yang berbatasan dengan Timor Leste mempromosikan permohonan tersebut, percaya bahwa stabilitas di Timor Leste akan meningkat keamanan publik Indonesia sendiri. Perekonomian Timor Leste sangat bergantung pada sumber daya alam, dan Jakarta percaya bahwa mengintegrasikan Timor Leste ke dalam lingkungan ekonomi ASEAN dan memberinya akses ke pasar yang berkembang di kawasan itu akan membantunya berkembang. Dalam hal ini, Indonesia menentang Cina yang berusaha memperluas pengaruhnya atas Timor Leste melalui program investasi infrastruktur sabuk dan jalan. Pada bulan November, para pemimpin ASEAN setuju pada prinsipnya untuk mengakui Timor Leste, sementara pada saat yang sama memberikan negara 1,3 juta status pengamat. Jika keanggotaan penuh tercapai, Timor Leste akan menjadi anggota baru pertama ASEAN sejak tahun 1999 ketika Kamboja diakui.
Tetapi, beberapa anggota ASEAN mengkhawatirkan tata kelola dan kondisi keuangan negara kecil itu. Indonesia diyakini sedang melobi agar Timor Leste diterima secara resmi pada tahun 2025. Jokowi mengatakan, kenaikan semacam itu akan menjadi proses langkah demi langkah dengan mempertimbangkan kekhawatiran anggota lain. Sengketa wilayah antara beberapa negara ASEAN dan China juga berpotensi menjadi duri dalam kepemimpinan Indonesia. ASEAN telah bernegosiasi dengan China untuk membentuk kode etik untuk menangani klaim teritorial yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan. Perdana Menteri China Li Keqiang telah lama menyerukan kesepakatan pada akhir tahun 2021. Target itu sudah lama berlalu dan sekarang krisis COVID China mengaburkan prospek kesepakatan semacam itu. Saat bekerja untuk mempercepat pembicaraan COC, Jakarta berhati-hati dalam menetapkan kerangka waktu tertentu untuk mencapai kesepakatan. Hambatan untuk mencapai kesepakatan sangat mengesankan. Filipina dan negara-negara ASEAN lainnya yang terkunci dalam sengketa wilayah dengan Beijing meningkatkan kerjasama militer mereka dengan Amerika. Tetapi, China menginginkan COC yang menghalangi keterlibatan Amerika. Bagaimanapun, Indonesia memiliki beberapa momentum. Tahun ini ia memegang kursi kepresidenan kelompok 20G30, sebuah blok negara industri dan pasar berkembang, dan berhasil melakukan prestasi diplomatik, membujuk para anggota untuk mengadopsi deklarasi bersama yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, meskipun ada ketidaksepakatan yang tajam atas urusan itu. Deklarasi tersebut dikeluarkan pada bulan November setelah pertemuan puncak di Bali, Indonesia. Presiden Joko Widodo telah mengadopsi ASEAN Matters sebagai slogan kepemimpinan Indonesia. Dalam pidatonya pada 8 Desember, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, mengatakan, melalui tema yang diangkat, Indonesia berupaya mempersiapkan ASEAN lebih maju dengan memberikan solusi atas berbagai isu strategis di kawasan. Kekuatan akan sangat menguji kemampuan Indonesia untuk mengordinasikan posisi dan kepentingan yang berbeda di antara negara-negara anggota, menjadi persatuan blok dan meningkatkan status Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan global.